Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi kami yaitu analisis dan perancangan sistem dalam mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Ada saya Adinita Nur Andifa, lalu ada Fauzi Hidayat dan Wulan Nur Endasari. Kami dari Komputerisasi Akuntansi kelas 6A. Lalu apa saja pembahasan yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada bab 5 pemodelan data, yang kedua ada bab 6 data flow diagram, yang ketiga ada bab 7 UML use case diagram, yang keempat ada bab 8 UML activity diagram, yang kelima ada bab 9 UML class diagram, dan yang keenam ada bab 10 prototyping. Yang pertama ada bab 5 pemodelan data. Apa saja pembahasan dalam bab 5? Yang pertama itu ada IR diagram, yang kedua ada simbol IRD, yang ketiga ada contoh bentuk aplikasi diagram dalam IR. Yang pertama, Entity Relationship Diagram. IRD dikenalkan oleh Chen 1976 yang ia sebut sebagai Entity Relationship Model. IR model menggunakan teknik diagram khusus sebagai peralatan dalam mendesain database. Dalam pemodelan data, kita sebaiknya mengidentifikasi tingkat pandangan logika data atau logical views of data. Yang pertama, informasi tentang entitas dan hubungannya yang muncul dalam benak kita. Yang kedua, struktur organisasi informasi atau information structure organization yang direpresentasikan oleh data pada entitas dan hubungannya. Yang ketiga ada struktur data jalur akses independen, yaitu struktur data yang tidak termasuk dalam skema pencarian, skema indeks, dan sebagainya. Yang keempat ada informasi entities dan relationship level 1. Informasi terkait entitas dan relationship level 1. Level ini mempertimbangkan entitas dan hubungannya. Yang dijabarkan pada model diagram ini hanya entitas yang dirasa akan masuk ke dalam desain database. Entitas adalah suatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Entity and entity set diklasifikasikan ke dalam set entitas, misalnya pekerja, proyek, dan departemen. Dalam suatu entitas dimungkinkan masih terdapat subset entitas, misalnya orang laki adalah subset dari orang. Kemudian relationship, role, and relationship set menjelaskan data relationship kita, misalkan pernikahan merupakan hubungan antara dua entitas dalam set entitas orang. Aturan yang membentuk hubungan misalnya adalah suami dan istri. Lalu ada atribut, value, and value set. Informasi tentang entitas atau hubungannya dibentuk dari observasi ataupun pengukuran dan diekspresikan dengan suatu set pasangan nilai atribut. Struktur informasi level 2. Pada level ini mempertimbangkan representasi dari objek konseptual. Kita mengasumsikan bahwa terdapat representasi langsung dari nilai. Primary key atau PK digunakan untuk mengidentifikasi entitas dalam set entitas. Misalnya, atribut nomor pekerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi entitas personal pekerja dari set entitas pekerja. Lalu entity atau relationship relation, informasi seputar entitas dalam set entitas kemudian dapat diperlihatkan, disimbolkan dengan satu n, angka n misalnya dapat kita contohkan n sama dengan 0, 1, sampai 2. Yang B, simbol entity relationship diagram. Di sini entity adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entity set adalah kumpulan dari entity yang sejenis dan simbolnya itu kotak. Lalu relationship
adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Relationship set adalah kumpulan relationship yang sejenis. Lalu di sini ada atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Kemudian di sini ada contoh bentuk aplikasi diagram dalam IR. Di sini itu terdapat entitas salesperson mempunyai 3 atribut, yaitu social security number, hourly pay rate, dan date of hours. Lalu di bawahnya entitas sale mempunyai relationship is made by oleh entitas salesperson. Selanjutnya, bab 6 data flow diagram. Pembahasannya ada data flow diagram dan jenisnya. Yang kedua ada prinsip kerja dan fungsi DAD. Yang ketiga ada contoh dari data flow diagram. Data flow diagram dan jenisnya. DAD atau diagram arus data lebih menunjukkan data yang mengalir dari suatu entity ke entity yang lain. Data flow diagram merupakan suatu model sistem informasi yang menunjukkan model fungsional atau model prosesan. Diagram arus data terdiri dari entitas eksternal yang dilambangkan dengan kotak, proses yang dilambangkan dengan lingkaran, penyimpanan data yang dilambangkan dengan kotak terbuka atau 2 garis paralel, lalu ada arus data yang dilambangkan dengan arah panah. Prinsip kerja dan fungsi DAD. Prinsip kerja DAD adalah dekomposisi, yaitu memecah sistem yang kompleks menjadi beberapa modul-modul yang lebih mudah dipahami dan lebih terinci. DAD yang digambar pertama adalah diagram level atas atau top level diagram yang juga disebut diagram konteks. Konteks diagram digambar lebih rinci dalam overview diagram atau diagram level 0. Diagram level 0 dipecah menjadi diagram level 1, diagram level 2, dan seterusnya. Berikut merupakan contoh data diagram flow. Lalu di sini ada level 0 diagram arus data logis dari sistem input order penjualan dan pemrosesan. Selanjutnya, level 1 diagram arus data logis atau logical data flow diagram subsistem input order penjualan. Lalu di sini ada level 1 diagram arus data logis logical DFD subsistem pemrosesan pesanan penjualan. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai bab 7, yakni UML use case diagram. Dan yang akan dibahas dalam UML use case diagram adalah pertama use case diagram dan komponennya, dan lalu ada contoh use case diagram. Pertama saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dan komponennya. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Sebuah use case dapat menginclude fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses dalam dirinya. Secara umum diasumsikan bahwa use case yang di-include akan dipanggil setiap kali use case yang menginclude dieksekusi secara normal. Di sini ada komponen dalam
menggambarkan suatu use case. Yang pertama ada boundary system. Boundary system berupa kotak sebagai batasan sistem. Dan yang kedua ada judul atau nama sistem. Yang ketiga ada aktor, pengguna, pihak yang terlibat dalam sistem, terdiri dari aktor utama dan aktor kedua. Dan yang keempat ada case atau kegiatan dan fungsi. Dan yang kelima ada garis atau yang disebut dengan garis komunikasi. Dan di sini ada salah satu contoh use case diagram klinik. Lalu sekarang saya akan membahas mengenai UML Activity Diagram. Dan pembahasan yang akan kita bahas ada pengertian activity diagram, komponen activity diagram, dan contoh activity diagram. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian activity diagram. Activity diagram adalah suatu ilustrasi sederhana akan apa yang terjadi dalam aliran kerja, aktivitas apa yang dapat dilakukan secara paralel, dan apakah terdapat jalur alternatif dalam aliran kerja menurut Erikson pada tahun 2004. Lalu di sini ada komponen activity diagram. Yang pertama ada activity stage. Pernyataan aktivitas mempresentasikan bentuk atas langkah yang akan dilaksanakan dalam aliran kerja. Lalu yang kedua ada transition atau perpindahan yang menunjukkan pernyataan aktivitas yang terjadi setelah suatu kegiatan tertentu. Lalu yang ketiga ada discussion atau keputusan. Merupakan suatu set pengendali a set of guard atas suatu kondisi yang ditentukan. Dan yang keempat ada garis sinkronisasi. Dapat digunakan untuk menunjukkan subaliran secara paralel. Dan di sini ada contoh diagram activity, yakni diagram activity untuk kasus bisnis airport check-in. Selanjutnya yang kelima ada bab 9 UML class diagram. Apa saja pembahasannya? Yang pertama ada definisi dan konsep kelas, yang kedua ada atribut dan metode kelas diagram, dan yang ketiga contoh dan aplikasi kelas diagram. Definisi dan konsep kelas. Kelas diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat di antara mereka. Menurut Kuskel et al. 2009 menyatakan bahwa kelas diagram digunakan untuk merepresentasikan struktur statis atau static struktur dari sistem berorientasi objek atau object-oriented system. Suatu diagram kelas atau kelas diagram adalah suatu gambar dengan simpul-simpul atau nodes yang menunjukkan kelas-kelas dan gambaran asosiasi, perumuman, atau ketergantungan. Sebuah kelas terdiri dari nama, set atribut, metode atau set operasi, atau fungsi. Yang kedua ada atribut dan metode kelas diagram. Yang pertama ada private, hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Yang kedua ada protected, hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan turunan dari kelas tersebut. Dan yang terakhir ada public, dapat diakses oleh kelas lain dari kelas yang bersangkutan. Lalu contoh dan aplikasi kelas diagram. Contoh sintaknya seperti ini, ada kelas name-nya, ada atributnya juga, dan ada fungsionalnya juga, dan juga ada penutupnya. Sebuah diagram kelas yang terdiri dari asosiasi biner kelas seperti ini. Penjelasannya adalah beberapa kelas berisi operasi yang menjelaskan aksi yang dapat dilakukan suatu objek kelas. Beberapa kelas lain menggunakan atribut. Asosiasi kelas dapat digambarkan dengan angka yang tertera pada garis hubungan. Misal, satu printer dapat digunakan oleh seorang sekretaris dan seorang sekretaris dapat menggunakan satu printer. Kemudian yang terakhir ada yang keenam ada bab 10 prototyping. Pembahasannya adalah prototyping
jenis-jenis prototipe, dan kelemahan juga kelebihan. Yang pertama ada prototyping. Prototyping sistem informasi adalah suatu teknik yang sangat berguna untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai syarat-syarat informasi pengguna secara cepat. Umumnya, prototyping yang efektif dilakukan pada awal siklus pengembangan sistem, yakni pada fase penetapan syarat-syarat. Dengan prototyping, penganalisis sistem berusaha memperoleh reaksi awal dari pengguna atau manajemen, saran-saran, sehingga memungkinkan dilakukan inovasi, rencana revisi. Kemudian, jenis informasi yang dicari saat melakukan prototyping. Dengan komunikasi tersebut diharapkan mendapat reaksi dari pihak-pihak pengguna. Yang pertama ada reaksi awal dari pengguna, yang kedua ada reaksi saat bekerja dengan prototipe, yang ketiga ada reaksi dikumpulkan dalam lembar observasi, wawancara, dan umpan balik. Lalu ada apakah fitur-fitur sudah sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir penganalisis berusaha menemukan apakah pengguna merasa senang atau kesulitan. Kemudian ada jenis-jenis prototipe. Yang pertama ada prototipe patch up berkaitan dengan penyusunan sistem yang bekerja. Contohnya dalam sistem informasi adalah model kerja yang memiliki semua fitur yang diperlukan namun tidak efisien. Lalu prototipe yang kedua ada non-operasional. Prototipe dari model skala nganggur yang disusun untuk menguji beberapa rancangan tertentu. Contoh, model skala penuh untuk mobil yang digunakan dalam uji coba terowongan angin, tetapi mobil tidak bisa dioperasikan. Yang ketiga, prototipe first of series. Prototyping dengan melibatkan pencipta suatu model skala lengkap pertama dari sistem yang disebut pilot. Contohnya, prototipe pesawat terbang dengan fitur-fitur identik. Dan jenis prototipe terakhir adalah prototipe fitur-fitur terpilih. Pembangunan suatu model operasional yang mencakup beberapa tetapi tidak semua fitur-fitur yang dimiliki sistem final. Contohnya sebuah sistem menu bisa muncul fitur penambahan, pembaharuan, penghapusan, pembuatan daftar, juga pencarian. Lalu ada kelemahan dan kelebihan prototype. Kelemahannya yang pertama adalah mengelola proyek perpanjangan prototipe secara tak terbatas, menciptakan masalah tersendiri. Yang kedua, memakai sistem yang belum selesai seolah-olah sebagai sistem yang selesai. Dan yang terakhir, kelebihannya yang pertama, mengubah sistem sejak dini dalam masa perkembangan apabila terdapat usulan perubahan atau penyesuaian. Yang kedua, membatalkan sistem yang tidak diharapkan. Dan yang ketiga, membantu dalam memberi rancangan sebuah sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.